Selamat sore, jumpa dengan Sofyan. Sore ini kita mencoba membahas masalah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, salah satu dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU strip 18 2020 yang menyatakan pada pokoknya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maksudnya tidak mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan yang telah dibacakan oleh MK. Walaupun dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata hakim MK melakukan kompromi hukum lah dengan si pelanggar atau si pembuat undang-undang cilaka. Undang-undang cilaka ini istilah yang populer bagi masyarakat yang memprotes lahirnya undang-undang dengan judul Cipta Lapangan Kerja, lalu dirubah menjadi Cipta Kerja, yakni si pelanggar dan si pembuat undang-undang tersebut atau undang cilaka ini adalah DPR RI dengan pemerintah tentunya. Melalui amar putusan yang setelah itu, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, yakni 2 tahun. Para pemirsa, saya terus terang saja sebagai pemerhati, saya gagal paham membaca putusan MK tersebut. Sudahlah, jelas-jelas melanggar karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK justru tidak membatalkan tetapi masih tetap memberlakukan. Ini kompromi yang menurut saya sangat aneh dan bin ajaib. Pertanyaan berikutnya, jika Undang-Undang cilaka sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, apa putusan MK yang sekarang ini lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 45 sehingga tetap memberlakukan undang-undang tersebut yang sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45? Kalau logikanya jelas tidak, bahwa MK, pemerintah dan DPR RI melalui langkah kompromi ini bisa dikatakan telah tanda kutip mempermainkan dan menipu rakyat Indonesia. Coba kita kilas balik kelahiran pembentukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang cilaka itu. Pada saat proses di DPR RI sudah banyak kajian yang dibuat oleh diantaranya Pusat Kajian Anti Korupsi dari PUKAT UGM UGM Jogja. Lalu ada Komnas HAM juga membuat kajian. Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga demikian. Lalu Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK dan Indonesian Center for Environmental Law atau ISEL itu juga membuat kajian. Di samping banyak juga NGO seperti Jatam, lalu Walhi. Pada dasarnya semua mereka menolak rencana Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak saja dari dalam negeri, aksi penolakan juga datang dari 35 investor global. Ada investor Jepang juga menyurati menteri meragukan tentang adanya Undang-Undang Omnibus Law itu. Buruh internasional menolak, lalu Bank Dunia juga tidak setuju. Penolakan yang juga didukung oleh pernyataan ratusan dosen dan guru besar dari 65 universitas
ormas besar seperti MUI dan Muhammadiyah, bahkan termasuk juga kami, yaitu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Rencana Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pangkal bala semua aksi unjuk rasa masyarakat, ya terutama buruh dan mahasiswa di berbagai kota. Ya seperti yang kita ketahui, ya, berhari-hari petugas berhadapan dengan rakyat. Tentunya ada yang berakhir dengan kekerasan yang brutal dari aparat, banyak korban, banyak yang luka, dan bahkan ribuan ditangkap dari berbagai kota, dan beberapa aktivis dipenjara. Di antaranya tokoh kami di berbagai kota ditangkap karena menolak Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Cilaka itu. Tersebut diantaranya ada Syahganda Nenggolan, ada Jumhur Hidayat yang ditahan secara mendadak pagi tanggal 8 Oktober 2020. Pagi apa subuh ya? Ya, kira-kira memang subuh lah. Ya secara fakta, Undang-Undang Cilaka yang diketok palu oleh pimpinan DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, ya setahun undang-undang tersebut berlaku. Kalau kita ingat ya, kehidupan buruh dan ekonomi rakyat sekarang ya tetap semakin rusak gitu. Ada perampasan tanah rakyat, ya, dan semena-mena demi pembangunan katanya. Ya ini tentu terjadi disebabkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ini menjadi produk otoritarian, bahkan muncul melalui aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. MK membiarkan 2 tahun lagi undang-undang tersebut berlaku walaupun bertentangan ya dengan Undang-Undang 45, sehingga tentunya ini membiarkan pemerintah Jokowi ya dengan sengaja, jelas ya, ini tentunya juga akan meninggalkan masalah besar di kemudian hari bagi pemerintahan berikutnya. Artinya kalau kita bisa simpulkan ya, artinya dengan memberlakukan undang-undang yang sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ini ya selama 2 tahun ini, artinya MK membiarkan undang-undang tersebut berlaku, seperti membiarkan pemerintah Jokowi dengan sengaja meninggalkan masalah besar itu ya, lalu juga melindungi ya pemerintah Jokowi selama 2 tahun ke depan berbuat dengan ketentuan yang sudah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Ya itu bukan kata saya, tapi itu adalah amar putusan dari MK bahwa bertentangan. Jika 2 tahun lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 tersebut diberlakukan, ya kalau kita ingat 2 tahun itu sepertinya sudah diatur sesuai dengan masa pemerintahan Jokowi berakhir gitu. Tentunya akan semakin rusak kehidupan berbangsa ini. Seharusnya yang dilakukan adalah moratorium, yakni menghentikan semua produk dan tindakan hukum yang didasari kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah seharusnya tidak lagi ya memberlakukan undang-undang tersebut. Jika pemerintah masih tetap ngotot, ya tentunya ada baiknya semua pihak, masyarakat ya terutama yang terkait, melakukan pembangkangan terhadap semua ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Ya dasarnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, memang aneh. Ya sudah bertentangan dibiarkan untuk tetap terjadi. Artinya memang melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya seharusnya memang ada impeachment buat si melanggar Undang-Undang Dasar 45. Dan para pemirsa ya, selanjutnya sangatlah pantas jika pemerintah Jokowi ya meminta maaf kepada mereka yang ditahan, yang dipenjara, dan yang diadili ya. Ada yang udah proses keputusan, ada yang juga akan diberikan
keputusan oleh hakim yang kasusnya menolak undang-undang cilaka tersebut. Presiden Jokowi seharusnya merehabilitasi dan memberi abolisi ya kepada aktivis yang telah ditangkap, dipenjara ya, dan harus memberikan ganti rugi karena memang mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja yang melanggar ya, yang sangat melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu kira-kira pandangan atau kajian saya selaku Sekjen FKP 2B, dan saya juga sebagai aktivis pergerakan 778 ya. Kita ketemu lagi ya buat para pemirsa pada bahasan atau kajian berikutnya. See you, be the best always.